Selamat datang di channel Pak Su. Pada hari ini kita akan kembali ke sekolah untuk belajar bersama. Semoga pada hari ini kita tetap sehat dan tetap semangat. Ya ampun, terlambat lagi nih aku. Kabur ah. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada hari ini kita akan mengenal tentang peraturan. Apa itu peraturan, dan untuk apa peraturan dibuat? Peraturan adalah serangkaian ketentuan, kaidah, atau norma yang mengatur dan mengendalikan perilaku individu maupun kelompok dalam suatu masyarakat untuk mencapai ketertiban, tatanan, dan tujuan tertentu. Peraturan berfungsi sebagai panduan, pembatasan, dan pengendali tindakan, dengan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Ciri-ciri dan fungsi peraturan: mengikat. Peraturan berlaku dan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat atau kelompok yang memiliki kesepakatan akan peraturan tersebut. Ciri-ciri dan fungsi peraturan: mengikat. Peraturan berlaku dan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat atau kelompok yang memiliki kesepakatan akan tersebut. Melanggarnya. Ciri-ciri dan fungsi peraturan: mengikat. Peraturan berlaku dan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat atau kelompok yang memiliki kesepakatan akan peraturan tersebut. Panduan perilaku: berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk bagi anggota masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pengendali: mengendalikan perilaku agar sesuai dengan norma yang berlaku, mencegah tindakan sewenang-wenang, dan memastikan kelancaran interaksi. Menciptakan ketertiban: tujuannya adalah untuk menciptakan dan menjaga ketertiban, tatanan, serta kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat atau organisasi. Adanya sanksi: pelanggaran terhadap peraturan biasanya akan dikenakan sanksi, yang memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan. Ayo teman-teman kita diskusikan tentang peraturan. Siapa yang tahu apa perbedaan tata tertib dan peraturan? Perbedaan mendasar. Perbedaan utama antara peraturan dan tata tertib terletak pada cakupan dan ruang lingkupnya. Peraturan bersifat lebih umum dan luas, sedangkan tata tertib bersifat lebih khusus, terbatas pada lingkungan tertentu, dan seringkali menjadi bagian dari sistem peraturan yang lebih besar. Hubungan antara peraturan dan kedisiplinan adalah hubungan sebab-akibat yang erat. Peraturan menjadi pedoman perilaku yang harus ditaati, sementara kedisiplinan adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan internal seseorang terhadap peraturan tersebut. Tanpa peraturan yang jelas, kedisiplinan tidak memiliki arah, dan tanpa kedisiplinan, peraturan hanya menjadi tumpukan tulisan yang tidak bermakna. Hubungan dengan hukum. Peraturan dapat berupa hukum perundang-undangan, hukum adat, atau aturan lainnya. Namun, tidak semua peraturan adalah hukum. Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang tertulis, memuat norma hukum, mengikat umum, dan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat berwenang sesuai prosedur yang ditentukan. Tujuan utama aturan adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, organisasi, atau individu, serta untuk memastikan keadilan, kerukunan, dan mencegah konflik dan kekacauan. Aturan berfungsi sebagai pedoman agar setiap orang berada di jalur yang benar, menghargai hak dan kewajiban satu sama lain, serta membentuk karakter dan tanggung jawab pribadi. Tujuan utama aturan adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, organisasi, atau individu, serta untuk memastikan keadilan, kerukunan, dan mencegah konflik dan kekacauan. Aturan berfungsi sebagai pedoman agar setiap orang berada di jalur yang benar, menghargai hak dan kewajiban satu sama lain, serta membentuk karakter dan tanggung jawab pribadi. Tujuan utama aturan adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, organisasi, atau individu, serta untuk memastikan keadilan, kerukunan, dan mencegah konflik dan kekacauan. Aturan berfungsi sebagai pedoman agar setiap orang berada di jalur yang benar, menghargai hak dan kewajiban satu sama lain,
serta membentuk karakter dan tanggung jawab pribadi. Inti dari sebuah aturan adalah mengatur perilaku agar tercipta ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Aturan dapat berupa perintah atau larangan yang berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama, dengan tujuan untuk mencegah kekacauan, menyelaraskan tindakan individu, dan melindungi hak-hak setiap anggota. Fungsi dan tujuan aturan: menciptakan keteraturan dan ketertiban. Aturan membatasi pilihan tindakan yang tersedia, sehingga setiap orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga tercipta tatanan yang lebih baik. Mencapai tujuan bersama, aturan penting dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam lingkup kecil maupun masyarakat yang lebih luas. Mewujudkan keadilan, aturan yang baik dapat menciptakan keadilan, misalnya dalam distribusi bantuan sosial atau perlakuan yang sama di mata hukum. Mencegah konflik, dengan adanya aturan yang jelas, potensi konflik dapat dihindari karena ada panduan yang disepakati bersama. Memberikan pedoman dan perlindungan, aturan berfungsi sebagai pedoman hidup agar tidak tersesat dan juga melindungi hak serta kebebasan individu dari pelanggaran. Sifat aturan: mengatur perilaku. Intinya aturan adalah pernyataan yang mengatur perilaku atau tindakan manusia. Bersifat mengikat, aturan, terutama aturan tertulis dan hukum, memiliki kekuatan mengikat dan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Fleksibel, aturan bisa berbeda-beda di setiap tempat, seperti aturan di rumah akan berbeda dengan aturan di sekolah atau tempat kerja, sehingga perlu adaptasi. Fungsi aturan adalah untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan sosial, mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, serta melindungi hak dan kebebasan individu dan masyarakat. Aturan juga berfungsi sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan, mencegah kekacauan dan kesewenang-wenangan, serta memastikan tercapainya tujuan bersama dalam berbagai aspek, seperti di sekolah, perusahaan, dan masyarakat umum. Fungsi utama aturan: menciptakan ketertiban dan keteraturan. Aturan bertindak sebagai kerangka kerja yang mengatur tindakan individu dan kelompok, sehingga mencegah tindakan sembarangan dan menciptakan lingkungan yang teratur dan tertib. Mengatur perilaku manusia. Aturan memberikan panduan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta memberikan sanksi bagi pelanggar, sehingga perilaku manusia lebih terkendali dan sesuai dengan nilai dan norma. Melindungi hak dan kebebasan. Aturan hukum secara khusus melindungi hak-hak dasar individu, seperti hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, dari potensi pelanggaran oleh pihak lain. Menciptakan keadilan. Aturan memastikan perlakuan yang sama bagi semua orang dan menciptakan kesempatan yang adil bagi setiap individu dalam masyarakat. Menjamin kepastian hukum. Aturan hukum menciptakan kepastian, di mana setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang bisa mereka harapkan dari sistem hukum. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Aturan mengikat tidak hanya warga negara tetapi juga pemerintah, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Membentuk kedisiplinan. Melalui kepatuhan terhadap aturan di sekolah misalnya, siswa diajarkan untuk mengendalikan diri, yang akan membantu mereka membentuk kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat di masa depan. Mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi atau instansi, aturan merupakan hal pokok yang harus ditaati untuk membantu mencapai tujuan yang telah disepakati. Peraturan atau acuan utama profil pelajar Pancasila tertuang dalam Kurikulum Merdeka sebagai referensi kebijakan pendidikan dan acuan bagi pendidik untuk membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Profil ini merupakan perwujudan pelajar Indonesia sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, yang dicirikan oleh 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.